Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobis Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan mereview kaliper Nissin 4P setelah pemakaian ya. Dan di video sebelumnya saya udah kasih tutorial cara pemasangannya ya. Dan ini saya kombinasi dengan Master Rem Brembo RCS ya 98. Ini replika bukan ori. Jadi ini untuk seal masternya ini kecil yang 12 mm ya. Yang kecil intinya yang bukan 14 mm. Jadi ini sebetulnya rekomendasinya itu pakai yang 14 mm ya untuk master remnya. Mungkin supaya pistonnya itu ketiup atau tertekan dengan baik ya. Tapi ini pakai yang 12 mm aja sangat bagus ya bekerjanya ya. Dan settingnya nggak susah. Setting anginnya ya. Jadi kalaupun teman-teman masih pakai yang ori ninja ya untuk master remnya itu masih bisa dipasang yang 4P seperti ini ya. Itu aman-aman aja. Cuma nanti kalau misalkan nggak langsung pakem ya, teman-teman nggak usah khawatir ya. Yang penting dari sini udah mau keluar dari pembuangannya ya, dari pembuangan oli remnya. Kalau misalkan minyak remnya, kalau minyak remnya udah nyembur dari sini udah cukup baik. Tapi remnya nggak ini ya, nggak apa namanya, dalam ya, dalam belum seperti ini, itu nggak apa-apa ya teman-teman, pakai aja ya, pakai aja. Kalau misalkan daily use mungkin 2 mingguan juga udah ini ya, udah menapak sempurna ya, udah pakem ya. Jadi untuk pertama awal pakai itu cenderung empuk dan dalam ya untuk remnya ya, untuk ini handle-nya, jadi nggak terlalu pakem. Tapi nanti kalau udah pemakaian 2 mingguan, kalau daily use ya 2 minggu cukup, itu nanti akan udah menapak sempurna ya, jadi remnya akan menjadi pakem. Nah ini murah ya, untuk harganya murah banget ya. Kalau nggak salah kemarin beli di 250 ribuan ya. Ini untuk link pembelian nanti teman-teman boleh cek aja di deskripsi ya, ataupun di kolom komentar. Ini terpisah dengan bracket ya, jadi nggak menyatu ya, karena kebetulan ya ini universal ya untuk kalipernya, kaliper Nissin 4P ini. Dan di dalamnya itu kita mendapat kampas rem 2 ya. Kenapa saya beli ini? Karena memang lumayan bagus bentuknya, dan juga bahannya kemarin udah saya review juga, bahannya bagus ya. Ini CNC-nya jos banget, presisi, bagus, rapi ya. Terus bentuknya oke, performanya oke, masih bisa dipakai di master rem 12 mm ya, ataupun yang ori. Dan juga udah dapet cadangan ini, cadangan apa namanya, cadangan kampas remnya ya. Nah ini memang ada beberapa tipe ya untuk yang kaliper Nissin ini. Ini kebetulan saya ada serial nomornya nih ya. Jadi ini kayaknya Thailand ya. Dan oke banget performanya, dan bahan CNC-nya bagus, tebal. Ini lumayan berat ya. Kalau misalkan jelek bahannya itu biasanya kopong. Ini tapi bagus ya. Nah ini cuman agak sedikit kotor karena belum dicuci ya, hujan terus. Nah tapi ini terpisah ya untuk pembelian bracketnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman beli ini aja, itu nggak akan bisa kepasang, harus bikin bracket atau beli yang udah jadi seperti ini. Tapi tetap ada penyesuaian. Kalau misalkan teman-teman mau lihat tutorial pasangnya, ada di video sebelumnya ya, dicek aja pas pemasangan kaliper Nissin 4P ini. Jadi worth it buat dibeli dan aman ya. Ada yang bilang, waduh itu bahaya katanya, remnya nanti blong. Enggak terbukti ya, itu enggak blong sama sekali. Dan ini kita pasang di piringan cakram besar ya. Nah, oke aja. Ini juga menapaknya, menggigitnya lebih bagus ya, lebih dalam. Nih bisa dilihat, ini jarak mainnya segini. Jadi yang kegigit itu segini. Hampir bisa dikatakan sempurna ya. Jadi enggak segini ya. Ini udah 97% untuk daya gigit ke cakramnya. Jadi dan udah batas aman ya, karena kalau misalkan kita turunkan lagi ini akan mentok ya cakramnya ke sini, ke kalipernya. Jadi ini udah maksimal segini ya untuk daya gigitnya. Tapi ini untuk pengeremannya udah sangat baik. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti pasang
remnya itu dalam, udah aja pakai aja, nanti itu belum menapak ya. Jadi si kampas remnya belum menapak, nanti juga akan pulih sendiri ya. Kalau misalkan dipakai terus mungkin 2 mingguan cukup. Karena saya motornya jarang pakai, ya ini sebulanan. Jadi sebulan baru bisa bisa menapak sempurna. Kalau misalkan dipakai daily use mungkin 2 minggu juga cukup, udah bagus ya. Ya ini yang saya maksud itu, jadi si masternya itu nggak deet atau nggak dangkal atau dalam ya kalau misalkan belum menapak ya. Jadi kalau ini udah menapak nih, jadi ininya dangkal ya, nggak jauh, udah oke. Nah mungkin cukup ya untuk reviewnya. Jadi intinya ini worth it buat dibeli ya, dan pengeremannya juga jadi lebih baik ya, lebih pakem. Dan lebih bagus lagi ini pakai ini ya, pakai yang floating. Ini kan bukan floating ya, lebih bagus pakai floating karena ini tidak main tuh, ininya kaku, apa namanya, kalipernya ya, tipe kaku. Kalau yang ori kan dia main ya kanan kiri, kalau ini enggak, dia kaku. Jadi harus ininya yang main piringannya. Jadi harus bagusnya itu teman-teman beli yang udah floating, yang dari KTC boleh ya, ataupun dari Bipro juga boleh ya. Itu akan lebih sempurna nanti untuk pengeremannya. Jadi kalau ini memang ada sedikit endut-endutan, sedikit tapi ya, karena memang ininya kalipernya memang bagusnya itu atau cocoknya itu, matchingnya itu dipakai di piringan cakram yang udah floating ya. Kalau ini bukan floating, ini sama sekali nggak floating, ini cuman variasian doang, ini nggak floating, ini cakram kaku ya, sama kayak ori lah, ori Ninja RR ya. Jadi bukan floating, jadi memang ada endut-endutan, tapi untuk cakramnya sendiri pakem kok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memaksimalkan dari cakram yang tipe seperti ini, tipe kaku ya, karena ini udah 4P, jadi lebih baik pakai piringan cakram yang floating ya, supaya lebih mencengkramnya lebih smooth tapi pakem gitu. Kalau ini memang rada kaku, pakem, tapi ada endut-endutan dikit ya, jadi nggak gimana ya, jadi nggak keras ya, agak dead gitu ya. Terus kalau misalkan kita sedikit-sedikit itu akan berasa endut kayak gitu ya, tapi pakem kok ya, masih worth it lah, karena kita kan low budget ya, kita menyesuaikan budget yang kecil ya, supaya banyak teman-teman yang ikutan juga, yang niru juga gitu ya. Yang penting safety-nya ada lah, yang penting nggak ngunci, yang penting nggak blong gitu ya. Jadi untuk piringannya sendiri ini saya murah 100.000, terus ini 250.000 ya. Pangkonya ini kalau nggak salah berapa ya, 70.000 kalau nggak salah ya. Dan murah-murah. Kalau misalkan nanti teman-teman penasaran pengen cek pembelian supaya kita samaan barangnya, tinggal cek di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, cukup ya untuk review Nissin 4P ini. Bagus kok ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.